Assalamualaikum, halo, perkenalkan saya Widya Irvani Afrizal, mahasiswi PPG Prajabatan Universitas Riau, gelombang 1, tahun 2022. Baiklah, mari kita bahas tentang perjalanan pendidikan Indonesia. Pendidikan pada masa kolonial Belanda. Pada tahun 1901, Belanda mulai memperkenalkan sistem pendidikan formal bagi penduduk Hindia Belanda atau yang kini disebut dengan Indonesia. Namun, pendidikan formal tersebut dibagi berdasarkan kelas sosial dan keturunan. Hanya anak pejabat dan bangsawan pribumi yang bisa mengenyam pendidikan formal. Beberapa sistem formal yang mereka perkenalkan yaitu sekolah dasar bagi orang Eropa, sekolah dasar bagi orang pribumi, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Lalu, sejak tahun 1930-an, pendidikan formal ini mulai dikenal hampir di semua provinsi di Indonesia. Akan tetapi, meskipun kalangan pribumi diperbolehkan untuk bersekolah, perbedaan perilaku terhadap rakyat bumi putra masih kentara. Hal ini dapat dilihat dengan dibedakannya kesempatan untuk memasuki sekolah bagi golongan atas dengan golongan bawah. Untuk memasuki sekolah tertentu, rakyat yang berasal dari golongan bawah masih dipersulit dengan berbagai persyaratan dan aturan-aturan yang memberatkan. Hal ini memang sengaja dilakukan agar rakyat pribumi hanya bisa menduduki sekolah pada tingkat yang rendah saja. Pendidikan pada masa pendudukan Jepang. Pada era pendudukan Jepang, sekitar tahun 1942 hingga 1945, sistem sebelumnya yang berlaku pada masa Belanda digantikan dengan sistem yang baru. Perubahan yang diberlakukan antara lain, pertama, bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi pengantar pendidikan, menggantikan bahasa Belanda. Kedua, sistem pendidikan diintegrasikan. Pendidikan yang berdasarkan dengan kelas sosial dihapuskan. Ketiga, masa belajar diubah, yaitu sekolah dasar 6 tahun yang dikenal dengan sebutan Kokumen-gakko, sekolah menengah pertama 3 tahun, dan sekolah menengah tinggi 3 tahun. Namun, pendidikan pada masa Jepang jauh lebih buruk dibandingkan dengan masa kolonial Belanda. Banyak tenaga pendidikan dan pelajar yang dialihkan untuk membantu keperluan Perang Jepang. Pada tahun ajaran 1940-1941 atau ketika Indonesia masih dijajah Belanda, jumlah sekolah dasar di Indonesia sebanyak 17.848 buah. Namun, di akhir pendudukan Jepang pada tahun 1944-1945, jumlah sekolah dasar yang tersisa menjadi 15.069 buah. Jumlah guru yang tadinya berjumlah sebanyak 45.415 orang juga berkurang menjadi 36.287 orang. Banyak yang putus sekolah dan buta huruf karenanya. Pendidikan Indonesia pada pasca kemerdekaan. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bertepatan dengan hari Jumat di bulan Ramadan. Pendidikan pada awal kemerdekaan diupayakan untuk dapat menyamai dan mendekati sistem pendidikan di negara maju. Pada masa peralihan antara tahun 1945 hingga 1950, bangsa Indonesia merasakan berbagai kesulitan di bidang sosial, ekonomi, politik, maupun kebudayaan, termasuk pendidikan. Dari sejumlah anak di Indonesia, hanya 10% yang dapat menikmati sekolah, sehingga 90% anak Indonesia masih buta huruf. Oleh karena itu, setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan atau yang dikenal dengan PP dan K. Ki Hajar Dewantara menjabat selama 3 bulan. Ki Hajar Dewantara dinobatkan sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau mendirikan Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Taman berarti tempat bermain atau tempat belajar, dan siswa berarti murid. Taman siswa memiliki suatu khas yaitu salam dan bahagia. Artinya, salam merupakan selamat lahir dan bahagia artinya. Sehingga merasa tercukupi sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, hiburan, dan kebutuhan hidup secara general. Pendidikan pada awal kemerdekaan terbagi atas 4 tingkatan, yaitu pendidikan rendah,
pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi. Pada akhir tahun 1949, tercatat sejumlah 24.775 buah sekolah rendah di seluruh Indonesia. Baiklah, demikian penjelasan singkat ulasan tentang perjalanan pendidikan di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.